Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Bikil Channel. Pada kesempatan saat ini, saya telah membuat suatu aplikasi permainan. Ya, permainan sliding puzzle atau puzzle geser. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Bentuknya akan seperti ini awalnya teman-teman. Jadi puzzle-nya ini merupakan puzzle 3x3, tetapi dia dengan motif yang berbeda-beda. Oke, saya akan mulainya mungkin dari motif number. Kita start new, kita mulai bermain puzzle geser ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu, nah kalau seperti ini dia sudah mentok, nggak bakal kita bisa merubah 7-nya ke 8 kecuali kita mengulang kembalinya. Kita start new lagi. Kita lihat. Oke, kita berhasil, you win dengan 66 step. Oke, sekarang kita coba untuk motifnya lion. Di motif lion itu seperti ini, kita ingat posisi-posisinya, baru kita mulai start new. Nah, kalau misalnya teman-teman sini udah mentok, teman-teman bisa lihat ke numbernya di sini. Jadi kita lihat di sini numbernya. Oh, ternyata dia tidak bisa untuk lionnya. Kita start new lagi. Nah, teman-teman tinggal lihat di sini numbernya. Nah, di sini udah mentok, dia nggak bisa. Lain lagi, kita start lagi. Jadi dia bisa, oke. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan flower dan mango. Jadi kalau teman-teman mentok, ya kita lihat aja di motif numbernya. Jadi permainannya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara buatnya? Bagaimana sih konsep dasarnya puzzle sliding puzzle ini? Oke, mari kita lihat.
Jadi seperti ini ya teman-teman, sama seperti kita bermain ular tangga. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lihat video ular tangga, ini sama konsepnya teman-teman. Jadi kita defaultkan dulu untuk positionnya. Jadi untuk yang di sliding 1, number 1 itu adalah topnya 6, leftnya 6, topnya 6. Kita lihat seperti ini dulu teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk posisi nomor 1 ini adalah 6, 6. Leftnya 6, topnya 6. Begitu pula dengan posisi di nomor 2. Dia ada di 108, dia 6. Nah, berapa nih jaraknya teman-teman? Jadi tinggal dikurang aja. Jadi 168 dikurang 8, 6, 108 dikurang 6, jadi sekitar 102. Jadi masing-masing ini ukurannya adalah 102. Dan untuk yang nomor 3, di sini adalah posisinya 210, 6, dan selanjutnya. Nah, ini nggak bisa karena kita buat dia disable, teman-teman. Jadi, pertama itu kita tentukan dulu numbernya. Setelah kita numbernya, ini kita random, teman. Jadi, nilai di sini, ini menginterpretasikan tile atau kotak-kotak yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan acak atau randomize ini semuanya dengan start atau new. Nah, ini akan acak. Jadi di posisi nomor 1 itu adalah nomor 2. Posisi nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sesuai dengan ini. Nah, untuk memudahkannya, ini kita copy ke range sebelahnya. Setelah itu kita sort. Jadi kita gampang mengenalinya. Nah, kita sort di sini, dia akan menjadi seperti ini. Kita copy lagi dia seperti ini, sehingga ini merupakan penjumlahan. Ini nomor 1-nya, dan ini merupakan gabungan teman-teman. Jadi gabungan antara 210 digabung 108. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk menyatakan bahwa dia yang nomor 1 ini itu yang bisa mengisi kekosongan. Jadi di sini lihat, yang kosong itu ada 1 dan 4. Jadi hanya 4 yang bisa bergeser. Selebihnya kayak 2, 3, 7, 5, 6, dan 8 itu tidak bisa bergeser. Contohnya, misalnya kita geser 4 di sini. Ini kosong ini merupakan posisi 9 ya teman-teman, tapi divisiblekan jadi tidak terlihat. Jadi kalau 4 kita geser ke sini menempati posisi 9, jadi hanya 8, 6, dan 4 yang bisa menempati ini teman-teman, ruang kosong ini. Selebihnya 1, 7, 3, 2, 5 itu nggak bisa. Dia nggak bisa menempati. Hanya ini saja. Jadi terus di sini dia akan bergerak terus. Posisi mana yang bisa ditempatkan di posisi yang kosong atau posisi 9 itu. Nah, di sini teman-teman mesti tahu gitu. Bagaimana caranya untuk bisa menempatkan posisi yang kosong ini hanya untuk posisi yang sudah ditentukan. Semuanya berdasarkan apa teman-teman? Semuanya berdasarkan dari gabungan ini. Kenapa harus digabungkan? Karena kita mau cari nilai yang yang berbeda. Kalau kita berdasarkan top atau berdasarkan left, di sini ada 3 kemungkinan. Jadi kemungkinannya itu bisa 3. Tetapi kalau kita gabungkan, ya kan, teman-teman juga bisa mau dikalikan atau ditambahkan, tetapi paling gampang itu digabungkan saja. Jadi kalau kita digabungkan, jadi hanya di posisi ini, posisi 5, ya kan. Posisi 5 ini adalah posisi 9 ini dia. Di 108, 108, ya kan. Kita buat di 108, 108 ini mana aja, ya kan. Tile ataupun kotak-kotak ini yang
bisa untuk menempati posisi itu, ya kan? Jadi konsepnya hanya mengisi ruang yang kosong aja teman-teman, dan tidak bolehkan ya number-number atau tile-tile atau kotak-kotak yang tidak boleh mengisikan. Jadi hanya bisa yang boleh mengisi dan tidak boleh mengisi. Ini terus dia akan mobile ya teman-teman. Dia akan mobile sesuai dengan si nomor 9 yang kosong itu. Sampai akhirnya nanti dia selesai. Nah, kalau dia belum seperti ini, dia belum selesai ya teman-teman. Kita start new lagi. Dia akan mobile, dia akan tetap terus bergerak ya teman-teman, sesuai dengan penempatan, mana yang bisa ditempatkan, mana yang nggak bisa ditempatkan itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kalau sudah bisa, ya, kita lihat di sini. Mereka sudah bisa, artinya sudah tidak ada ruangan lagi untuk ditempatkan. Jadi kalau posisinya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otomatis di 9 sini dia akan terisi. Terisi oleh apa teman-teman? Ini kita bisa lihat di sini, bisa kita close di sini. Ini akan saya lihat di sini. Oke, kita kasih dia warna hitam misalnya. Oke, sekarang kita lihat number, start new, close. Oke, ya teman-teman. Jadi posisi di sini itu masih posisi not good ya teman-teman. Nah, sampai dia posisi good baru dia ada message box-nya. Oke, sekarang kita coba lagi di sini. Dia nggak bisa, dia masih false. Kita not good dan false. Kita lihat di sini. Nah, dia masih false lagi, dia tidak bisa sampai dia ke posisi good. Jadi kalau dia sudah posisi good, itu berarti permainan sudah berakhir dan teman-teman sudah bisa menyelesaikannya dengan baik. Ini saya main acak aja teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa main sesuai dengan konsep yang sudah ada. Nah, kalau dia sudah ini sempurna, nah dia akan good. Goodnya ini apa sih, ya kan? Ini cuma formula biasa teman-teman. Dia hanya formula biasa pakai if aja. Jadi if O2 dia 66 dengan kondisi seperti ini, itu dia berarti good. Jadi ada 6 kombinasi ya teman-teman untuk dia bisa mendapatkan nilai good. Nah, bagaimana dengan
Yang lainnya, misalnya contoh lion, sama teman-teman. Jadi pada saat kita milih lion, nah gambar-gambar yang ada yang di OneDrive-nya itu, dia akan mengisi kotak-kotak atau tile yang ada di sini. Jadi kalau misalnya singa 1, dia merupakan representatif dari kotak nomor 1, atau bisa kita buat di sini, saya buat pakai command button ya. Jadi command button 1 itu picture-nya singa 1, command button 2, 3 dan 4 itu singa 2, 3 dan 4. Jadi konsepnya hanya seperti itu. Cuman di sini yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita merandomize-kan itu, juga kita bisa menempatkan posisi kosong ini untuk bisa ditempatkan oleh tile ataupun kotak-kotak yang mana. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman konsepnya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu dan mengerti konsepnya, saya yakin teman-teman sudah dapat membuatnya. Jadi nggak usah bingung-bingung gitu. Teman-teman bisa tukar ini jadi misalnya bukan lion atau bukan flower atau bukan mango. Itu tergantung dari keputusan teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman penjelasan saya tentang sliding tile puzzle with tile motif. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa tetap terus mau belajar VBA. Mungkin sampai di sini ya teman-teman. Salam sehat selalu dari saya dan terima kasih.